Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Berita tentang pandemi wabah virus corona yang telah terjadi sejak akhir Desember 2019 yang lalu sampai saat ini masih belum mereda. Begitu masifnya berita tentang bahaya virus ini, sehingga begitu banyak berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang menebarkan pesan-pesan dan informasi yang bernada kecemasan, kepanikan, dan ketakutan. Yang ini membuat sebagian masyarakat kita menjadi semakin cemas, panik, dan takut. Padahal Ibnu Sina telah mengabarkan kepada kita bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Maka di tengah situasi wabah yang masih belum terkendali ini, mari kita sebarkan pesan dan informasi yang akan memunculkan rasa ketenangan dan kebaikan di tengah masyarakat. Insya Allah, jika hal ini yang kita lakukan, maka kecemasan, kepanikan, dan ketakutan akan sirna, berganti dengan optimisme dan harapan. Sikap optimis dan penuh harap akan kebaikan yang Allah berikan, terlebih di tengah musibah berat yang menimpa, sesungguhnya telah dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabiullah telah memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap saat kita berada di tengah kesulitan yang begitu berat, termasuk saat kita berada di saat wabah seperti saat ini. Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Saat Ibunda Siti Maryam binti Imran menghadapi hal yang teramat sangat berat, apa yang Allah firmankan kepadanya? Kuli washrobi wa qarri ainan. Makanlah dan minumlah serta bergembiralah. Surat Maryam ayat 26. Saat Nabi Musa menceritakan kisahnya di hadapan Nabi Syu'aib, apa yang dikatakan Nabi Syu'aib kepadanya? La takhaf, najauta minal qaumil zalimin. Jangan engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Surat Al-Qasas ayat 25. Saat orang-orang kafir berencana akan membunuh Rasulullah, apa yang dikatakan beliau kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang terlihat begitu cemas? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sungguh Allah akan senantiasa bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Bahkan saat kita bergelimang dosa dan maksiat, apa yang Allah firmankan untuk kita? Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mencermati ayat-ayat tadi, ternyata kata-kata bernada sedih dalam Al-Quran Allah sampaikan dalam kalimat negatif dalam bentuk larangan.
La takhaf, jangan engkau takut. La tahzan, jangan engkau bersedih. La taqnatu, jangan engkau berputus asa. Ini menunjukkan betapa Islam sesungguhnya tidak menghendaki kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan terjadi pada umatnya. Karena kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan merupakan kondisi yang tidak menyenangkan dan tidak ada maslahatnya bagi hati. Dan Allah pun telah mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Mujadalah ayat 10 bahwa hal yang paling disenangi oleh setan adalah membuat hati seorang hamba bersedih, karena itu akan memudahkan setan untuk menghentikan rutinitas amalnya dan kebiasaan baiknya. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun, sesulit dan seberat apapun musibah yang menimpa kita, juga dalam menghadapi wabah virus corona saat ini, mari kita jauhkan diri kita dari rasa cemas, takut, dan putus asa. Sebaliknya, mari dekatkan diri kita untuk selalu menebarkan ucapan bernada ketenangan dan pesan-pesan kebaikan kepada semua manusia. Insya Allah, hal ini akan memantik tumbuhnya sikap optimis, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para nabiullah. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita kuatkan keyakinan dalam jiwa kita. Kita kuatkan sikap optimis dalam diri kita. Yakin akan keberadaan dan kemahabesaran Allah, bahwa Allah lah yang akan senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita. Yakin bahwa dalam kesulitan apapun, Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan hambanya yang beriman berada dalam ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan. Yakin bahwa Allah tidak akan menurunkan wabah tanpa menghadirkan solusi untuk menghentikannya. Kita yakini bahwa wabah ini akan segera berlalu dari kehidupan kita. Ingat janji Allah bahwa inna ma'al usri yusra, bersama kesusahan akan ada kemudahan. Kita yakin bahwa rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah bagi hamba-hambanya yang beriman dan mau bertobat. Oleh karenanya jangan kita takut terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita, termasuk wabah virus corona yang telah Allah tetapkan hadir dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus yakin bahwa sesungguhnya ada banyak hikmah dan kebaikan yang bertebaran di balik musibah wabah virus corona ini. Mari kita barengi keyakinan dan sikap optimis kita ini dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita jalin hubungan yang lebih baik dengan Allah dengan memperbanyak taubat, kita perbanyak istighfar, kita jauhi dosa dan maksiat, perbanyak ibadah meski hanya dapat dilakukan di rumah. Insya Allah, dengan hanya bisa beribadah di rumah, tidak akan mengurangi kekhusyuan, keikhlasan, dan pahala yang kita dapatkan. Mari kita pun ikuti himbauan pemerintah untuk melakukan physical dan social distancing dengan tetap saling menebarkan doa melalui ucapan salam misalnya. Kita jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, dan syukur alhamdulillah kita bisa menjaga wudhu dalam keseharian kita. Dan mari kita taati fatwa dan maklumat para ulama terkait dengan tata cara beribadah saat terjadi wabah virus corona saat ini. Ini sebagai bukti ketaatan kita kepada ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah memerintahkan kepada kita
untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Ulil amri di sini bisa dimaknai adalah fatwa dan maklumat para ulama. Kenapa semua ini kita lakukan? Ini adalah demi untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan insya Allah inilah bentuk kesungguhan ikhtiar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita untuk segera terbebas dari wabah yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia di bumi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.